Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Falawla idha balagatil hulqum, ay fahalla idha balagatil hulqum, maka tidakkah apabila ruh telah mencapai al-hulqum, saluran nafas, tenggorokan, leher, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihatnya, memperhatikannya, yani orang yang sedang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut yang sedang sakratul maut, sebagaimana telah dijelaskan. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat mereka, tidak melihat malaikat itu, karena malaikat itu makhluk ghaib, tidak terlihat, makhluk gaib, alam gaib mereka. Naam. Falaula in kuntum ghaira madinin. Jadi sebagaimana telah dijelaskan, yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut itu daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat. Maksudnya adalah malaikat. Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rusul minal malaikah, untuk mencabut ruh orang tersebut. Oleh karena itu di akhir ayat walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat, yakni tidak melihat mereka, malaikat itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, kita yakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala sendiri, wujudnya, zatnya, dirinya ada di atas arsy sendiri. Arsy dan seluruh makhluk di bawahnya. Tapi karena malaikat itu diutus oleh Allah, maka Allah membahasakan kami lebih dekat kepadanya, yakni malaikat kami maksudnya. Tapi kalian tidak melihat malaikat itu. Malaikat itu ada di situ. Malakul maut, ada di kepalanya, itu mencabut rohnya. Para malaikat yang akan membungkus rohnya dengan membawa kain kafan sudah menanti sejauh mata memandang. Dan tergantung, apakah itu roh thayyibah, roh yang baik, yang suci, maka sebagaimana akan digambarkan nanti, ada dua golongan, yaitu al-muqarrabun as-sabiqun dan ashabul yamin, ashabul maimanah.
atau itu adalah ruh khabithah, ruh yang kotor, yang najis, yaitu ruh orang kafir. Al-mukadzibun, ad-dhallun. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan falaula. Jadi diulangi lagi di sini. Di awal falaula idza balagatil hulqum. Tidakkah apabila ruh itu telah mencapai al-hulqum, saluran nafas, tenggorokan, leher. Diulangi lagi di sini falaula. Yani fahalla, sama fahalla in kuntum ghairu madinin. Maka tidakkah in kuntum ghairu madinin, in apabila kuntum kalian ghairu madinin, tidak akan dibalas di akhirat sebagaimana persangkaan kalian, tidakkah kalian tarji'unaha, mengembalikan ruh itu kembali masuk ke dalam tubuhnya? Falaula tarji'unaha ila badaniha, tidakkah kalian mengembalikannya, memasukkan kembali ke dalam tubuhnya setelah dicabut oleh malakul maut? In kuntum ghairu madinin, jika kalian memang benar-benar tidak akan dibalas. Madinin yakni majziyin, tidak akan dibalas di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana persangkaan kalian bahwa kalian tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan kembali, tidak akan dihisab, tidak akan dibalas. Ya, maka tidakkah tarji'unaha, kalian mengembalikan ruh itu yang telah dicabut, masukkan lagi ke dalam tubuhnya. Ruhnya sudah di saluran nafas, sudah tenggorokan, ya, di leher, kembalikan lagi, masukkan lagi. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar dengan persangkaan kalian itu, bahwa kalian tidak akan dibangkitkan, dihisab, dibalas, kembalikan. Dan tidak mungkin mereka bisa mengembalikannya. Ya. Orang yang sedang muhtadar sakratul maut, pasrah, ajalnya sudah tiba, maka keadaannya bagaimana saat dicabut rohnya dan setelahnya, ya, setelah berlari ke alam barzakh dan seterusnya menanti hari kebangkitan akhirat, tergantung. Di sini dibagi tiga oleh Allah Ta'ala. Fa amma in kana minal muqarrabin, ya, fa tafsiliyah, huruf al-fa ditafsil, untuk merincikan, tafsiliyah. Maka rinciannya, amma, adapun in kana minal muqarrabin, apabila orang itu yang dicabut nyawanya itu, ruhnya itu, minal muqarrabin, termasuk dari kalangan al-muqarrabin. Siapa al-muqarrabin? Telah dijelaskan di awal. Ya, mereka adalah was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang diberi kedudukan yang dekat di sisi Allah Ta'ala, di surga yang tertinggi, di surga yang tertinggi, jannah yang tertinggi. Dari kalangan para nabi, rasul, ya, para siddiq, para syahid, orang saleh, wali-wali Allah yang khusus, yang sempurna iman dan amal solehnya dengan melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh yang diharamkan, serta melengkapi, menyempurnakan dengan amalan-amalan
sunnah, mustahab, dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Maka mereka as-sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lainnya dengan kesempurnaan iman dan amal soleh mereka. Maka balasannya, in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka baginya adalah rauh dan raihan wa jannatu na'im, serta surga yang penuh kenikmatan. Apa tafsir rauh? Rauh ada yang menafsirkan dengan rohah, tuma'ninah, istirahat untuknya, istirahat dari masyaqqatil hayatid dunya, dari kesulitan kehidupan dunia. Istirahat. Dan dia akan kembali kepada ketenangan, tuma'ninah, dan surur, kebahagiaan, kegembiraan, kebahagiaan, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu cakupan makna rauh. Ya. Maka istirahat untuknya, ketenangan untuknya, kebahagiaan, kegembiraan, kebahagiaan jiwa, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waraihan, dan dia akan mendapatkan raihan untuknya, yaitu seluruh kelezatan, kenikmatan jasmani. Jika yang sebelumnya adalah rohani, jadi tenang, ya, rohaninya. Istirahat dia, gembira, bahagia. Raihan adalah kenikmatan jasmani dengan berbagai macam ragam makanan, minuman, dan yang lainnya yang merupakan kelezatan dan kenikmatan jasmani. Ya. Termasuk kenikmatan jasmani meliputi raihan, yaitu at-tibul ma'ruf. Ya. Wewangian yang berbau harum, raihan yang begitu harum, masuk di dalam makna itu. Jadi tafsir ini lebih umum daripada tafsir yang mengkhususkan raihan dengan wewangian yang berbau harum. Tafsir raihan meliputi seluruh kelezatan, kenikmatan jasmani, makanan, minuman, dan yang lainnya, makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Ya. Serta raihan dalam arti wewangian yang berbau harum masuk dalam makna itu. Nah, jadi makna ini lebih tepatkan lebih umum. Ya, seperti kata Sa'di rahimahullah, rauhun ay rahatun wa tuma'ninatun wa sururun wa bahjatun wa na'imul qalbi war ruh. Rauh, istirahat, tuma'ninah, ketenangan, surur wa bahjah, kegembiraan, kebahagiaan, wa na'imul qalbi war ruh, kenikmatan kalbu, hati dan ruh. Wa raihan wa huwa ismun jami'un li kulli ladzatin badaniyah. Raihan adalah nama
yang meliputi seluruh kelezatan kenikmatan jasmani min anwa'il ma'akili wal masyaribi wa ghairihima, dari berbagai ragam makanan, minuman dan yang lainnya. Ya, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang lain yang mengartikan raihan dengan at-tib al-ma'ruf, ya, wangian yang berbau harum. Nah, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Hakikatnya bagaimana? Saya tidak dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun berturut-turut malaikat menyampaikan busra, kabar gembira untuknya. Allah takhafu, kalian jangan takut menghadapi apa yang akan engkau hadapi ke depan setelah kematianmu. Jangan takut, dijamin akan aman, bahagia, sejahtera, tentram. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati atas apa yang engkau tinggalkan dari dunia. Wa abshiru bil jannah, bergembira dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami wali-wali, penolong, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, bagi kalian dalam jannah, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang dihasrati oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa saja yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, jamuan bagi kalian dalam jannah dari Ghafur yang Maha Pengampun, Rahim yang Maha Pengasih. Ya. Jadi ketika saat dicabut nyawanya, ruhnya, datang malaikat. Nah, seperti dikabarkan pada ayat ini, berturut-turut bergantian menyampaikan kabar gembira itu, sehingga ya, ruh-ruh yang suci itu begitu senang dan bahagia, begitu tenang dicabut. Setiap orang pada dasarnya yakrahul maut, sebagaimana pada hadis Nabi SAW, tidak suka kematian, benci kematian. Pada dasarnya begitu. Ya. Tetapi ketika diberi kabar gembira oleh malaikat seperti itu, ahabba liqa Allah, maka dia pun menyukai berjumpa dengan Allah. Ya. Dengan tenang dan bahagia dia ingin dicabut keluar dari tubuhnya. Maka dengan mudah dicabut oleh malakul maut. Begitu pula golongan yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun apabila dia termasuk dari ashab al-yamin, golongan kanan, al-maimanah, yang pada ayat yang lain disebut al-muqtasidun, orang-orang yang mencukupkan diri, menyederhanakan diri dengan menunaikan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka kurang sempurna dalam hal perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, dan kurang dalam menjauhi hal-hal yang dimakruhkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka kewajiban-kewajiban dijaga, hal-hal yang haram dijauhi. Adapun dalam perkara-perkara yang mustahab dan menjauhi hal-hal yang makruh, mereka kurang sempurna dalam hal itu. Tidak seperti yang pertama, yang yaitu al-muqarrabun, as-sabiqun, yang mendahului yang lainnya, menyempurnakan ya dengan perkara-perkara yang mustahab dan menjauhi hal-hal yang makruh. Nah, ini golongan yang kedua, ashabul yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka salamun lak, yakni salamatun lak, keselamatan bagimu, engkau meraih keselamatan dari rasa takut, dari adab. Min ashabil yamin, karena engkau termasuk dari ashabil yamin. Ini salah satu tafsirnya. Ya. Salah satu tafsirnya. Dan tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir, juga oleh Ibnu Utsaimin. Ya. Nah, golongan ini juga ruhnya, jiwanya suci, termasuk ahlul jannah, meskipun tingkatannya di bawah tingkatan yang pertama, termasuk yang tercakup dalam ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa basyirul bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Ya, termasuk yang diberi kabar gembira oleh malaikat. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Kamu selamat dari azab Allah Ta'ala. Kamu akan kembali ke ampunan Allah, ridha Allah, rahmat Allah. Seperti itu. Tafsir yang kedua itu disebutkan oleh As-Sa'di, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu menafsirkan bahwa engkau akan mendapat ucapan salam, engkau akan diberi ucapan salam dari kawan-kawanmu ashabul yamin ketika ya engkau bergabung dengan mereka. Fasalamun laka min ashabil yamin, fasalamun laka hasilun waqi'un min ashabil yamin. Yani ucapan salam bagimu engkau dapatkan dari ashabul yamin. Mereka mengucapkan salam kepadamu ketika sampai kepada mereka, bergabung dengan mereka. Begitu. Sa'di rahimahullah menyebutkan tafsir ini, ai salamun hasilun laka min ikhwanika ashabil yamin. Ini ucapan salam, ya, selamatan, kesejahteraan, ya, engkau dapatkan ucapan salam itu engkau dapatkan dari saudara-saudaramu dari ashabil yamin. Ay yusallimuna alaik, mereka mengucapkan salam atasmu. Wa yuhibbuna, yusallimuna alaihi, mengucapkan salam atasnya, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintainya, inda wusulihi ilaihim wa liqa'ihim lahu, ketika dia sampai kepada mereka dan berjumpa dengan kawan-kawannya yang tergabung dalam ashabul yamin, mereka mengucapkan salam untuknya. Begitu. Tafsir yang kedua. Ya. Yang celaka yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin, adapun apabila dia termasuk dari para pendusta yang mendustakan kebenaran, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Al-Quran, adh-dhalin, yang sesat, ya, amalannya dengan amalan kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, maksiat, fanuzulun min hamim, maka nuzul itu jamuan, ya, bagi tamu yang datang.
Mereka adalah tamunya ya neraka. Tamunya neraka yang dijaga oleh malaikat ya yang mengurusi neraka, khazanatul jahannam. Sebagai tamu di neraka, tamunya para malaikat penjaga neraka, apa jamuannya yang dihidangkan, dipersembahkan buat jamuan mereka? Pertama kali datang, min hamim. Jamuan dari hamim. Apa hamim? Air panas yang mendidih. Sebenarnya telah lewat. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sebelum lanjut, jadi sebaliknya al-mukadzibun ad-dallun, mereka yang disebut dengan ashabul mas'amah, yang bernasib buruk jelek, ashabul shimal, golongan kiri, mereka ada ashabun nar, ruh-ruh yang kotor ya, al-arwah khabithah yang najis. Mereka diancam, justru diancam oleh malaikat. Ya. Dikatakan kepadanya oleh malakul maut, wahai ruh, ayatuhar ruh al-khabithah, irji'i ila ghadabin min rabbik wa sakhatih. Kembalilah engkau, keluarlah kamu untuk kembali merasakan murka Rabbmu dan ya, kemarahannya dan kemurkaannya. Diazab dalam neraka, digembirakan dengan itu. Bagaimana tidak takut? Oleh karena itu tatafarraq ar-ruh fil jasad. Ruh yang kotor ini, ruh orang kafir ini, orang kafir, orang masuk, hatta seluruh orang jenis orang kafir, masuk munafik. Ketakutan kan, diancam seperti ketakutan. Makanya berusaha bersembunyi, ya, berlari di dalam tubuh ke sana kemari untuk menghindar agar tidak dicabut digenggam oleh malakul maut. Wa anna lahu dzalik, tapi bagaimana mungkin bisa? Ya, oleh karena itu disentak dengan keras. Disentak dengan keras. Oleh karena itu sangat sakit saat pencabutan ruhnya, karena keadaannya seperti itu. Beda dengan golongan pertama dan yang kedua, yang digembirakan busyra, dapat ampunan, rahmat, ridha Allah, ya, kebahagiaan, rasa aman, yang takut, yang khawatir dari azab, akan selamat, sejahtera, masuk surga. Oh, justru semakin senang, justru senang sekali untuk dicabut, ingin cepat merasakannya kan, ingin cepat kembali berjumpa dengan Rabbnya. Ya, ahabba liqa Allah. Dia menyukai perjumpaan dengan Rabbnya, sehingga dengan mulus, dengan mudah. Adapun ini ditarik dengan keras, disentak karena dia membangkang dan berusaha untuk menghindar karena ketakutan dengan ancaman tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengatakan inna hadza, sesungguhnya ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, balasan yang disebutkan untuk masing-masing golongan itu, 3 golongan yang disebutkan, lahua, ya, benar-benar itu haqqul yaqin, benar, ya, al-yaqin, meyakinkan, benar meyakinkan, tidak ada keraguan sama sekali padanya. Benar-benar meyakinkan. Maka masing-masing mempersiapkan diri, mau masuk golongan yang mana, ya. Fasabbih
bismi rabbikal azim, maka sabbih, sucikanlah, bismi dengan menyebut nama Rabbmu al-azim yang agung. Ya. Al-ba di sini kata Ibnu Utsaimin lil musahabah, penyerta, yakni perintah ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, bukan hanya dengan keyakinan. Bukan hanya dengan keyakinan, i'tiqad ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan sembahan selainnya ya. Rabb yang sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya maha sempurna, tidak ada samanya, tidak ada duanya ya. Maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Bukan hanya menyucikannya dengan keyakinan seperti itu, tetapi perintah menyucikan Allah dengan tasbih, dengan menyebut subhana, dengan menyebut namanya subhanallah, subhanallah al-azim ya. Subhana rabbil arsyil azim, rabbil arsyil karim, dan semisalnya. Fasabbih bismi, jadi sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu ya. Ini semisal dengan ayat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi dengan bertasbih, dengan menyebut namanya subhanallah dan semisal dengan itu. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai ya, tamat tafsir surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah. Tafadhal jazakumullah khairan wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.